Bab 961. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tiba-tiba, debu beterbangan, dan semangat juang meluap-luap. Banyak semut barbar Hinsa yang dipotong, dan posisi depan penuh dengan tunggul dan darah semut barbar Hinsa. Namun, jumlah semut barbar pasir teduh sama banyaknya dengan bulu sapi, dan bahkan lebih banyak lagi semut barbar pasir Yin yang tidak takut mati, bergegas maju satu demi satu. Pertempuran tersebut berlangsung selama 1 jam, dan tidak ada yang tahu berapa banyak semut barbar pasir Yin yang mati, namun serangannya tetap sengit. Bukan itu yang dikatakan Dinglai sama sekali, dan serangan semut barbar pasir Yin tidak akan bertahan lama. Karena alasan ini, Dinglai menjadi malu. Dia tahu bahwa dia telah salah perhitungan dan melewatkan waktu terbaik untuk menerobos. Hanya saja di awal pertarungan, formasi semut dukun masih sedikit kendor, dan saat itu mereka punya peluang untuk menerobos. Namun kini, formasi koloni semut sudah padat, dan mustahil untuk melawan jalur berdarah, sehingga mereka hanya bisa bertahan sampai akhir. Lu Chen menemukan bahwa di antara semua posisi tempur, semut barbar pasir yang menyerang Yan Tiao adalah yang paling sedikit. Yan Tiao adalah roh api, dengan api di telapak tangannya, daya tembaknya sangat kuat, dan dia dapat dengan mudah membakar beberapa semut buas di pasir. Namun semut barbar pasir yang teduh takut terhadap api, dan beberapa semut barbar pasir yang teduh menghindari api dan berbalik menyerang orang lain. Apakah kamu takut api? Lu Chen menunjukkan senyuman. Semut dukun memiliki kekurangan ini, yang sangat cocok untuknya. Berpegang teguh pada pertahanan sampai akhir adalah jalan buntu. Ketika saatnya tiba, dia masih harus menerobos, tidak mungkin untuk duduk diam. Dan serangannya pasti merupakan keterampilan membunuh grup galaksi, yang membunuh sepenuhnya. Tapi dengan cara ini, kekuatan tempurnya langsung terlihat, dan dia tidak bisa berpura-pura lagi. Itu tidak menyenangkan sama sekali. Namun mengetahui bahwa semut barbar Yinsa takut terhadap api, dia dapat menggunakan api untuk membuka jalan tanpa memperlihatkan kekuatan tempurnya, sehingga dia dapat terus bermain dengan Yan Tiao dan yang lainnya. Ah! Dan pada saat itu, Anyu tiba-tiba menjerit dan terjatuh dari pos tempurnya. Ternyata saat Anyu sedang melawan puluhan semut barbar Yinsa, ia secara tidak sengaja digigit oleh semut barbar pasir Yin yang terluka dan langsung keracunan. Racun semut dukun sangat ampuh, tidak ada obatnya, dia sudah mati. Hei Luo menoleh untuk melihat ke arah Anyu, dan berkata dengan cemas, seseorang pergi dan ambil tempatnya, jika tidak, semut barbar pasir akan menyerbu masuk dari sisinya, dan semua orang akan habis. Aku akan memukulnya duluan. Dinglai bertarung di sisi kanan Anyu, dan sekarang dia mengambil langkah maju dan berdiri di tengah, berjuang melawan semut dukun di dua posisi tempur. Dengan tembakan kuat Dinglai, adalah mungkin untuk menekan semut dukun yang ingin menyerbu masuk, tetapi celah di sisi Anyu agak besar, dan Dinglai berada di bawah banyak tekanan, jadi sepertinya dia tidak bisa bertahan panjang. Itu beracun ke seluruh tubuh. Lu Chen berjongkok, membantu Anyu berdiri, dan memeriksa luka di lengan Anyu. Warnanya sudah ungu dan biru, dan dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Saya pikir semut dukun sudah mati, tapi saya digigitnya. Saya terlalu ceroboh. Anyu menghela nafas, menatap Lu Chen lagi, dan berkata, Lu Chen, aku khawatir aku tidak akan bisa memenuhi janji antara kamu dan aku. Tubuh fisikmu hampir selesai, dan kamu masih memikirkan untuk berkelahi. Bisakah kamu menghadapi masalah di depanmu? Lu Chen berkata sambil tersenyum, misalnya, jika roh primordial keluar dari tubuh, jika kamu melarikan diri lebih awal, kamu masih memiliki banyak kesempatan untuk terlahir kembali. Roh primordial sudah keluar dari tubuh, kenapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan roh primordialku sampai mati? Berkata dengan sedih, jika itu Yan Tiao dan yang lainnya, saya pasti akan mencubit mereka, dan saya tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Lu Chen tersenyum lagi, tapi kamu, demi membantuku mendapatkan avatar Ye, aku bisa melepaskanmu, kamu harus pergi lebih awal, jangan sampai jiwamu tercemar oleh racun. Sudah terlambat, racun semut dukun lebih kuat dari yang diperkirakan. Saat aku digigit, baik jiwa maupun ragaku langsung terkikis, dan aku tidak bisa keluar dari tubuhku lagi. Anyu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Tidak, Lu Chen tertegun sejenak, sangat terkejut. Lu Chen, aku sekarat, aku mohon satu hal.
Anyu berusaha sekuat tenaga untuk meraih jubah Lu Chen. Sepupuku Antong telah menyinggungmu berkali-kali. Bisakah kamu bertemu dengannya di medan perang di masa depan dan membiarkannya hidup? Antong berada di gua setan besar yang dijaga oleh Sekte Tao Suantian, sehingga mudah untuk bertemu Lu Chen, jadi Anyu memohon pada Lu Chen. Kejahatan besar bisa dihindari, tapi kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata demikian. Terima kasih. Anyu tersenyum, dia tahu apa yang dimaksud Lu Chen, tidak apa-apa untuk tidak membunuh, tetapi menghapus kultivasinya. Meskipun kejahatan hidup ini merupakan hukuman yang sangat serius, namun tetap saja lebih baik daripada kehilangan nyawa. Lu Chen, selamat tinggal, kita adalah musuh dalam hidup ini. Lu Chen tersenyum, menjulurkan jarinya, menusuk denyut nadi di pergelangan tangan Anyu, dan darah merah mengalir keluar dari lukanya. Mungkinkah kamu bahkan tidak memberiku kesempatan di kehidupan selanjutnya? Mata Anyu masih terpejam, seluruh tubuhnya telah terkikis racun, ia tidak bisa merasakan sakitnya menusuk kulit, melainkan merasakan sakit di hatinya. Karena aku ingin hidup selamanya, tidak ada kehidupan setelah kematian. Lu Chen menusuk jarinya, lalu menekan pembuluh darah Anyu yang rusak, dan memerintahkan Dulong Mai untuk menyerang. Mengaum, dengan erangan pelan, denyut nadi naga beracun itu menuruti kemauan Lu Chen, meninggalkan titik nadinya, dan menundukkan kepala naga pada luka di ujung jarinya. Luka di jari itu dekat dengan luka Anyu, dan darahnya saling terhubung, dan racun dalam tubuh Anyu akan terhisap hanya dengan membuka mulut untuk menghirup urat naga beracun tersebut. Setelah puluhan napas, racun dalam tubuh Anyu dikosongkan, dan urat naga beracun tidak beracun untuk dihirup, sehingga kembali ke pembuluh darahnya sendiri. Nafas Anyu membaik, dia tiba-tiba membuka matanya, dan menatap Lu Chen dengan tidak percaya, apa yang kamu lakukan padaku? Untuk membantu Anda melakukan detoksifikasi, apa lagi yang dapat Anda lakukan? Lu Chen berkata dengan marah. Aku selalu menjadi musuhmu, namun kamu masih menyelamatkanku. Kata Anyu terkejut. Jadi, kamu berhutang nyawa padaku, dan kamu harus membayarnya kembali. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Faktanya, meskipun Anyu adalah gadis iblis dan keras kepala, dia cukup jujur, mengatakan apa yang dia katakan, dan terkadang dia sangat mendukung Lu Chen. Meskipun Anyu adalah musuh, dia tidak memberikan kesan buruk pada Lu Chen. Terlebih lagi, Anyu membantunya menemukan avatarnya Ye, yang memecahkan masalah terakhirnya, dan menyebabkan seluruh legiun fanatik memiliki visi, dan semua orang menjadi seniman bela diri. Untuk ini saja, Lu Chen punya alasan untuk menyelamatkan nyawa Anyu. Kalau tidak, gua iblis itu sangat besar, Lu Chen tidak tahu bagaimana menemukan klonnya Ye. Bagaimana kamu? Ingin aku membayarnya kembali? Ditanyakan dalam bahasa gelap. Aku belum memikirkannya, tapi aku akan memberitahumu kalau aku memikirkannya nanti. Kata Lu Chen, saya tidak ingin berhutang budi. Anyu mengerutkan kening. Tidak mungkin, kamu berhutang segalanya, kamu tidak bisa melarikan diri. Lu Chen tersenyum. Apakah penyihir itu baik-baik saja? Saat ini, Ding Lai berkata, tidak apa-apa, datang saja dan ambil posisi teratas. Saya akan mengambil dua posisi sendirian, dan saya tidak tahan lagi. Yang akan datang, Anyu berbalik, mengambil pedang iblis hitam, dan kembali ke pos tempur. Saya tidak tahu kenapa, Anyu tidak bisa mati, dan setelah pulih, dia bertarung lebih berani lagi. Setelah beberapa jam pertempuran terus-menerus, semut barbar pasir yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, dan mayatnya menumpuk seperti gunung. Meskipun semut barbar Yinsa ini hanya berada di puncak tingkat ke-8, mereka juga setara dengan 4 bentuk pemurnian para dewa. Tanpa keterampilan membunuh kelompok tingkat tinggi, mustahil untuk membunuh satu persatu, dan mereka harus membunuh mereka satu persatu. Setiap orang telah membunuh begitu lama, dan energi fisik serta energi nyata mereka telah terkuras begitu banyak sehingga perlahan-lahan mereka gagal. Memang benar banyak sekali semut barbar pasir Yin yang telah mati, namun masih banyak lagi yang bergegas menuju mereka, seolah-olah mereka tidak ada habisnya dan tidak akan pernah bisa dibunuh. Beberapa orang dalam tim menjadi pesimis dan putus asa melihat situasi ini. Hei, aku, Yang Qi, telah berani sepanjang hidupku. Aku tidak menyangka akan mati di tangan sekelompok semut. Sungguh tidak sepadan, kamu kentut. Aku, Hei Luo, adalah pembangkit tenaga pemurnian dewa nomor 1 dari klan binatang. Dia diharapkan menjadi dewa di masa depan. Tidak ada gunanya mati di sini. Saya,
Ming Li, memiliki bakat yang sangat tinggi dan merupakan objek pelatihan utama keluarga saya. Akan sangat merugikan jika saya mati. Semua orang bertiup, sepertinya kamu bisa melakukannya, tapi aku, Yan Tiao, tidak bisa. Aku, Yan Tiao, juga putri penguasa abis yang agung. Aku juga seorang seniman bela diri, dan aku tidak ingin mati di sini. Ya Tuhan, aku, Sang Ling, secantik bunga. Aku kecantikan nomor 1 di hutan belantara timur. Dimakan sekelompok semut membuatku mual setengah mati. Petik 2. Jika aku mengetahui hal ini, aku tidak akan mengikuti timmu. Ya, jika aku tidak bersamamu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Itu semua disebabkan oleh Lu Chen itu. Orang-orang ini berbicara omong kosong dan mengeluh segala macam hal, dan akhirnya beberapa orang melampiaskan kemarahan mereka pada Lu Chen. Itu bukan urusanku, kamu tidak bisa mengalahkan semut, itu karena kamu lemah, jangan salahkan orang di mana-mana. Lu Chen tersenyum, menyaksikan orang-orang ini tampil dengan penuh minat. Lu Chen, apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Yang Ji sangat marah, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dulu. Yan Ji, musuh sudah dekat, jangan bertarung satu sama lain. Ding Lai berteriak, Ding Lai, jangan marah padaku. Dalam situasi ini, semua orang akan mati. Kata-katamu tidak memiliki otoritas. Yang Ji mendengus dingin, dan tidak lagi memperhatikan Ding Lai, dia bisa mengatakan apa saja, Lu Chen pantas mati. Karena mereka semua sudah mati, maka aku akan membunuh Lu Chen dulu, membalaskan dendam diriku sendiri sebelum aku mati. Di sisi lain, Ming Li berkata dengan muram, saya sangat membenci Lu Chen. Sebelum saya mati, saya harus melihat tubuhnya. Yan Tiao juga berkata dengan gigi terkatup. Kalian berani memainkan ide bosku, ayo lewati levelku dulu. Kata Xiao Qian, Lu Chen memiliki perjanjian perang denganku. Sebelumnya, tidak ada yang bisa membunuhnya, kalau tidak dia akan menjadi musuhku. Anyu pun mengatakan hal yang sama, dengan nada tegas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalian berdua bajingan tidak layak menjadi sekutu kami. Yan Tiao berkata dengan marah. Jika mereka berani membantu Lu Chen, aku akan membunuh mereka juga. Kata Ming Li, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya, jika kamu bisa bertahan, jangan bertengkar satu sama lain, mungkin kamu bisa menunggu secercah kehidupan. Ding Lai berkata dengan marah, situasi kita tidak baik, jika kamu bertarung lagi saat ini, semua orang akan mati lebih cepat. Jika semua orang harus mati dan tidak ada yang bisa melarikan diri, mengapa tidak menghemat energi untuk membunuh semut? Sang Ling mengerutkan kening dan mulai membujuk. Hei Luo, yang selalu diam terhadap Lu Chen, juga berbicara saat ini, hentikan, level anak itu rendah, dia tidak dapat membantumu, dan dia telah menyebabkan begitu banyak masalah, mengapa kamu melindunginya? Lebih baik untuk menebas dengan satu telapak tangan, dan semua orang akan bersatu dan dapat berkonsentrasi menghadapi semut sialan ini. Mendengar ini, ekspresi Ding Lai dan Sang Ling menjadi serius, dan mereka merasa perkataan Hei Luo tidak masuk akal, jadi mereka berhenti berbicara. Semuanya, mari kita selesaikan pembicaraannya. Setelah berbicara, giliranku untuk berbicara. Saat ini, Lu Chen tersenyum dan berkata, Ding Lai, Sang Ling, mereka ingin membunuh kita, bisakah kamu membantuku? Ding Lai dan Sang Ling saling berpandangan, masing-masing ragu-ragu sejenak, dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Sikap Ding Lai dan Sang Ling sangat jelas, mereka hanya ingin bertahan dan tidak akan membantu Lu Chen. Lu Chen, mereka juga harus menjaga diri mereka sendiri, mereka tidak akan membantumu, kamu harus mati. Ming Li mencibir, sebaiknya jangan membantu Lu Chen, gadis iblis dan hantu perempuan. Kami juga tidak ingin membunuhmu. Biarkan Lu Chen mati sendirian. Kata Yan Tiao, bahkan jika abunya musnah, Xiao Qian akan mengikuti bosnya. Xiao Qian berkata dengan tegas, aku akan membantu Lu tenggelam sampai akhir. An Yu juga berkata dengan tegas, kalau begitu kalian berdua akan mati duluan. He Luo mendengus dingin, oke, suara apa itu, aku tidak ingin mati di tanganmu. Bunuh diri adalah pilihan yang bagus. Untuk bisa melihatmu terkubur di mulut semut dengan mataku sendiri, aku bisa menerimanya. Tunggu apa lagi, cepat. Yan Tiao dan yang lainnya setuju satu demi satu, dan mendesak mereka satu demi satu. Ding Lai dan Sang Ling memandang Lu Chen, meskipun ada rasa kasihan di mata mereka,
mereka tetap tidak berbicara, menyetujui membiarkan Lu Chen mati. Xiao Qian, Anyu, berani keluar bersamaku? Lu Chen bertanya. Berani, Xiao Qian berkata tanpa ragu-ragu. Aku berhutang nyawaku padamu, dan aku akan membayarmu kembali kapan saja. Jika kamu ingin aku bertarung denganmu, aku akan bertarung denganmu. Berkata dengan sedih. Kalau begitu kalian berdua berpegangan tangan dan ikuti aku baik-baik, jangan ketinggalan. Lu Chen mengirimkan transmisi suara ke Xiao Qian lagi, Anyu belum pernah berlatih Yubu Guang, kamu harus membawanya pergi, kalau tidak dia tidak akan bisa mengimbangi kecepatan kita. Mematuhi, Xiao Qian segera merespons dan sangat gembira. Bos memberikan instruksi yang begitu detail, pasti ada cara untuk menerobos, dan mungkin dia bisa kabur hari ini. Tunggu apa lagi? Cepat keluar dan mati. Yang Ji berkata sambil mencibir. Selamat tinggal semuanya, semoga berhasil. Lu Chen tertawa, melompat, dan bergegas keluar. Xiao Qian meraih Anyu dan bergegas keluar tanpa ragu-ragu, mengikuti di belakang Lu Chen. Kecilkan lingkaran pertahanan. Ding Lai berteriak keras, dan Sang Ling serta yang lainnya menyusut kembali ke dalam, memperketat lingkaran pertahanan aslinya. Dengan membelakangi, mereka terus menahan serangan semut dukun. Apakah Lu Chen sudah mati? Yang Ji, yang berada di belakangnya, tidak dapat melihat situasi Lu Chen, jadi dia bertanya. Mungkin belum mati, hampir sampai. Hei Luo berada di pihak Yang Ji dan tidak melihat situasi Lu Chen, jadi dia menebak seperti ini. Lokasi Ding Lai dan Sang Ling juga tidak terlihat, tetapi mereka tidak mau mengatakan apa-apa. Satu-satunya yang bisa melihat sisi Lu Chen adalah Yan Tiao dan Ming Li. Tetapi iblis ini, melihat tingkah laku Lu Chen di antara semut, rahangnya ternganga karena terkejut, bagaimana dia bisa berbicara. Saya melihat Lu Chen berlari di antara semut, melepaskan api bersuhu tinggi dengan tangannya, dan semut buas yang tak terhitung jumlahnya yang menyerangnya langsung terbakar menjadi abu. Semakin banyak semut barbar Yinsa yang ragu-ragu karena mereka takut dengan api Lu Chen. Lu Chen menggunakan api untuk membuka jalan, dan memaksakan jalan berdarah, membuat Xiao Qian dan Anyu berlari liar dengan kecepatan yang sangat cepat. Hehehe, dia benar-benar memurnikan api bumi. Yan Tiao sangat terkejut, tetapi tidak dapat membayangkan bahwa Lu Chen bukanlah roh api, bagaimana dia bisa memurnikan api tanah yang sangat panas. Namun, dia juga mengerti pada saat ini bahwa Lu Chen menghancurkan pohon api hanya untuk mengambil benih api bumi. Api, Ming Li tertegun sejenak, dan dia langsung mengerti. Tidak, anak di antara kita itu punya tipuan. Dia sudah punya rencana bagus untuk menerobos, dan dia selalu membodohi kita, mempermainkan kita. Benar, dia telah menyempurnakan api bumi, dan tidak mudah untuk menerobosnya. Yan Tiao berkata dengan getir, semut-semut itu takut pada api, dan semakin panas apinya, mereka semakin takut. Kebakaran di tanah hanyalah musuh koloni semut. Brengsek, apakah kita sedang dibodohi? Jika dia tahu sebelumnya, dia seharusnya langsung menyerang. Dia begitu bodoh memintanya menyerang semacam koloni semut. Ketika Yang Ji mendengar apa yang dikatakan Ming Li dan Yan Tiao, dia tahu bahwa Lu Chen telah menipunya, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengumpat dengan marah. Lu Chen, bajingan kecil ini, bersembunyi sangat dalam, dan bahkan mempermainkan kita di telapak tangannya. Jika aku tidak mati, aku akan melakukannya bunuh dia dengan tanganku sendiri. Seberapa jauh anak itu berlari, apakah dia bisa ditangkap? Hei Luo berkata dengan tergesa-gesa, dia memiliki serangan darat, dia bisa dipaksa untuk memimpin semua orang untuk keluar bersama. Sudah terlambat, dia berlari puluhan mil jauhnya, dan kita tidak bisa terburu-buru sama sekali. Kata Ming Li, aku bercabang. Hei Luo terlalu marah untuk berbicara. Saat ini, Ding Lai dan Sauna saling memandang, dan keduanya melihat penyesalan di mata satu sama lain. Sebelumnya, Lu Chen bertanya kepada mereka apakah mereka dapat membantu, jadi dia mengujinya. Jika mereka teguh berdiri di sisi Lu Chen pasti akan membawa mereka pergi. Namun mereka tidak melakukannya, melewatkan kesempatan itu dan terlambat menyesalinya. Sekarang, sudah terlambat, Lu Chen dengan mudah menerobos dan melangkah jauh. Sedangkan bagi mereka masih dalam situasi putus asa dan terus berjuang melawan semut barbar pasir yang tak ada habisnya. Lu Chen membakar untuk membuka jalan, berlari ribuan mil, dan akhirnya mengibaskan sejumlah besar semut barbar pasir dan berhasil menerobos. Xiao Qian, yang berada di belakangnya,
Lu Chen tidak ingin tinggal di gurun, jadi dia terus berlari, tetapi dia menghentikan langkah ringannya, dan kecepatannya sangat melambat. Bos sangat kuat, dia bahkan memurnikan api tanah, membakarnya agar semut tidak berani mendekat. Seru Xiao Qian, maksudmu, aku, menyembunyikannya dan tidak memberitahu siapapun, itu sangat tidak baik, bukan? Lu Chen tersenyum, tapi berkata begitu. Tidak, bos salah paham, saya tidak bermaksud begitu. Xiao Qian buru-buru menjelaskan, aku tahu kamu tidak bermaksud begitu, aku hanya bercanda. Lu Chen tersenyum lagi, bosnya lucu sekali, Xiao Qian sangat menyukainya, tapi sayang bosnya bukan majikan Xiao Qian. Kata Xiao Qian, ada apa? Apakah gunung kerdil buruk bagimu? Lu Chen bertanya, tidak buruk, itu karena dia terlalu baik. Wajah Xiao Qian memerah, dan dia terlihat sangat malu. Mendengar ini, Lu Chen tahu apa yang dibicarakan Xiao Qian, jadi dia tidak berani menjawab perkataan Xiao Qian. Aisan terkenal mesum, jika dia tidak menyukainya, dia bukanlah sifat aslinya. Xiao Qian awalnya adalah hadiah dari klan hantu untuk Aisan, jadi dia hanya bisa menerima takdirnya dan mengikuti Aisan selamanya. Lu Chen, kita bergegas keluar, kamu mau kemana? An Yu membuka mulutnya untuk bertanya, dan segera melepaskan diri dari suasana yang memalukan. Saya ingin menemukan Sangguan Jin, kata Lu Shen, pembudidaya pedang. An Yu memiliki kesan terhadap Sangguan Jin, jenderal nomor 1 Lu Chen, dan ingin menantangnya sebelumnya. Ya, Xiao Qian berkata bahwa dia tidak bertemu dengan Legiun, sesuatu mungkin telah terjadi, aku ingin menemukannya. Kata Lu Shen, aku ikut juga. An Yu berpikir sejenak, dan berkata begitu. Sebenarnya, kamu harus pergi ke klanmu daripada mengikutiku. Kata Lu Shen, setelah memasuki dunia rahasia, saya dan anggota klan saya tersebar, dan saya tidak tahu bagaimana menemukannya. An Yu berkata, kalau begitu, lebih baik bersamamu, jadi aku bisa meminta seseorang untuk menjagaku. Kupikir kamu mengikutiku karena kamu ingin mencari kesempatan untuk bertarung denganku. Lu Chen tersenyum, aku sudah memasang tantangannya. Kapanpun kamu menerimanya, aku akan melawanmu. An Yu berkata begitu. An Yu, meskipun kamu adalah ahli 5 bentuk dewa, levelnya lebih tinggi dari bosku, tapi dalam hal kekuatan tempur, kamu mungkin bukan lawan bosku. Sebelum Lu Chen dapat berbicara, Xiao Qian berbicara terlebih dahulu. Xiao Qian telah mengikuti Aoshan selama beberapa waktu, dan dia juga anggota Legiun Fanatik. Dia juga mengetahui banyak hal, termasuk kekuatan tempur Lu Chen. Saya telah bertarung melawan Lu Chen berkali-kali, dan saya sudah lama menduga bahwa kekuatan tempur Lu Chen akan sangat kuat. An Yu mengangkat kepalanya, dan ekspresi kebanggaan muncul di wajahnya, tetapi saya juga merupakan talenta seni bela diri terbaik dari Yaosu. Saya melatih keterampilan tempur saya beberapa waktu yang lalu, dan kekuatan tempur saya telah meningkat pesat. Saya bisa bertarung pada tingkat yang lebih tinggi dan berjuang melawan bencana. Kekuatan para ahli alam kesengsaraan surgawi kelas bawah bukan tandinganku, dan Lu Chen mungkin tidak bisa mengalahkanku. Seberapa rendahkah kelas bawah itu? Lu Chen bertanya. Aku bisa membunuh orang kuat di bencana pertama menyatakan, dan aku bisa bermain imbang dengan orang kuat biasa di bencana kedua. Berkata dengan sedih, kemudian setelah kamu memasuki alam kesengsaraan surgawi, datang dan tantang aku lagi. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata begitu. Kamu, maksudmu, kekuatan tempurmu saat ini dapat membunuh pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan surga dan alam kesengsaraan kedua. An Yu terkejut, kira-kira sama. Lu Chen tidak menyangkalnya, tapi kamu belum, Anda belum melangkah ke alam dewa pemurnian, dan Anda bahkan tidak memiliki kekuatan roh primordial. Bagaimana kamu bisa mengalahkan orang kuat dengan kekuatan surga? An Yu merasa luar biasa. Itu bisa dipotong. Lu Chen berkata dengan serius. Adapun alasannya, dia tidak akan membicarakannya. Meskipun dia tidak bisa menyingkat roh primordial, dia tidak melangkah ke alam pemurnian para dewa. Tetapi kekuatan primordialnya telah terbentuk, dan itu cukup kuat, itu telah menggantikan kekuatan Soyuan. Dengan kekuatan roh primordial, yang ketiga pisau penebas langit dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan, dan tidak lagi menjadi masalah untuk membunuh orang kuat di alam bencana kedua. Jadi begitu, maka saya hanya bisa terus berlatih keras, dan saya akan menantang Anda di masa depan. An Yu percaya bahwa Lu Chen tidak akan berbohong padanya, jadi dia tidak bisa menahan nafas, semua harga diri lenyap. Namun,
dia masih keras kepala dan selalu ingin mengalahkan Lu Chen, dan ini tidak akan berubah. Itu untuk masa depan, ayo cari seseorang. Lu Chen melambaikan tangannya dan terus berlari ke depan. Mereka semua adalah talenta seni bela diri kelas 1 dari berbagai ras, tapi sayang sekali mereka akan dikuburkan di koloni semut. Anyu menoleh ke belakang, memandang ke kejauhan gurun, dengan penyesalan di matanya. Saya telah memberi kesempatan kepada beberapa orang, tetapi jika mereka tidak menghargainya, itu salah mereka sendiri. Setelah gurun, ada gurun. Di tempat terpencil ini, terdapat banyak harta karun jenius, terutama beberapa bahan obat yang berharga. Lu Chen adalah seorang dansiu, dan dia sangat sensitif terhadap bahan obat, jadi dia memetik banyak bahan obat selama prosesnya. Anyu tidak tertarik pada bahan obat, dia hanya peduli pada buah-buahan langka yang berguna baginya, dan memberikan semua bahan obat yang dia ambil kepada Lu Chen. Xiao Qian tidak menginginkan apapun yang dia ambil, dia akan terkejut. Karena Lu Chen telah memberinya pil hantu tingkat 9 yang paling dia butuhkan. Selain itu, yang disediakan Lu Chen adalah pil hantu 9 pola 9 tingkat, jadi pil hantu berkualitas tinggi, tidak ada harta karun jenius yang dapat menandinginya. Ada banyak orang jenius, harta karun, dan binatang buas di tempat ini. Sebagian besar binatang buas itu berada di tahap akhir ke-8 atau di tingkat puncak, dan kadang-kadang ada yang mendekati tahap ke-9. Mereka jarang datang berkelompok dan tidak terlalu mengancam. Xiao Qian dan Anyu bisa menembak jatuh mereka. Kemudian, Lu Chen sibuk meminum pil hewan dan mengeluarkan darah hewan, dan bangkai hewan tidak terbuang sia-sia, dan semuanya dibuang ke dalam ring luar angkasa untuk disimpan. Di tengah gurun ada bukit besar yang terpencil. Perbukitannya tidak tinggi dan mencakup area yang luas, radiusnya setidaknya ribuan mil, namun tempat ini bahkan lebih terpencil lagi, hanya dengan bebatuan dan tanah tandus, bahkan tidak ada sehelai rumput pun, benar-benar tempat hantu yang tidak ada sehelai rumput tumbuh. Namun, di tempat terpencil seperti itu, ada beberapa binatang buas tingkat 9 yang memerintah diri mereka sendiri sebagai raja di perbukitan. Binatang buas tingkat 9 setara dengan alam kesengsaraan surgawi. Lu Chen, ada terlalu banyak binatang buas tingkat 9 di sini, dan perbukitannya sunyi. Menurutku tidak akan ada banyak orang jenius dan harta karun. Mengapa kita tidak mengambil jalan memutar? Anyu memandangi roh binatang yang membumbung tinggi di seluruh bukit, dan tidak bisa menahan cemberutnya, menyarankan demikian. Tanah tandus ini cukup aneh. Ada binatang buas di bawah peringkat ke-9 di mana-mana, tapi di sini, gunung ini penuh dengan binatang buas peringkat 9. Pasti ada alasan mengapa hal aneh itu terjadi, kata Lu Chen. Tetapi pada saat ini, di atas bukit, terdengar auman binatang buas, dan 4 tim bergegas turun, sepertinya melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Keempat tim itu berbeda ras, ada ras manusia, ada ras iblis, dan ada ras binatang. Jumlah tiap tim berbeda-beda. Ada lusinan orang dalam ras binatang, 70 hingga 80 orang dalam ras iblis, dan ratusan orang dalam ras iblis. Dan umat manusia memiliki jumlah terbesar, ada ratusan orang, semuanya dari sekte berbeda. Semuanya, apa yang terjadi di atas sana? Lu Chen melangkah maju untuk menghentikan prajurit manusia itu dan bertanya. Lu Chen, ratusan pejuang manusia itu mengenali Lu Chen, dan mereka semua menunjukkan pandangan yang berbeda, beberapa dengan jijik, beberapa dengan cemburu, beberapa dengan kemarahan. Bagaimanapun, tidak ada yang memperhatikan Lu Chen dengan baik, dan hampir semuanya mereka memiliki sedikit permusuhan terhadap Lu Chen. Pejuang manusia ini semuanya berasal dari sekte kelas 2 dan 3, dan mereka belum pernah berurusan dengan Lu Chen sebelumnya. Melihat bahwa Lu Chen bahkan tidak berada di alam dewa pemurnian, bagaimana mereka bisa bersikap sopan kepada Lu Chen? Terlebih lagi, sebelum Lu Chen memasuki dunia rahasia, dia bersama Ming Yue dan Xiao Wan, dan dia sudah cemburu dan dibenci oleh banyak prajurit. Kenapa kamu tidak melihat Ming Yue dan Xiao Wan, hanya penyihir dan hantu perempuan? Beberapa prajurit memandang Lu Chen dengan acuh tak acuh, dan tidak menanggapi pertanyaan Lu Chen, tetapi peduli pada wanita di samping Lu Chen. Berapa umurmu? Dengan siapa aku? Apa pentingnya bagimu? Lu Chen mengerutkan kening, dan berbalik. Lu Chen, sebagai ras manusia, kamu tidak berperang melawan ras yang bermusuhan, tetapi kamu bergaul dengan penyihir dan hantu wanita, bukankah kamu tidak punya rasa malu?
Pemimpin para pejuang manusia menegurnya dengan keras. Sebagai umat manusia, jika Anda tidak melawan ras musuh, tetapi bercampur dengan ras musuh, apakah Anda merasa malu? Lu Chen menunjuk ke belakang mereka dan menjawab langsung. Karena 3 tim dari ras binatang, ras iblis, dan ras monster bergegas maju satu demi satu. Mereka tampak sama malunya dengan pejuang manusia, dan mereka tidak memiliki rasa permusuhan. Kami bekerja sama. Pejuang manusia terkemuka merasa tidak enak dan buru-buru membela diri. Tidak, itu bekerja sama dengan musuh. Aku ingin melapor ke sekte. Lu Chen tidak mengizinkan pihak lain untuk membela, jadi dia membuka mulutnya dan menghukum pihak lain. Jika kami bekerja sama dengan musuh, kamu juga akan bekerja sama dengan musuh. Pihak lain menjadi marah karena malu. Tong, adikmu, tidakkah kamu melihat bahwa aku sedang menjemput perempuan? Lu Chen terkekeh, mengulurkan tangannya, dan memeluk Xiao Qian dan Anyu dari kiri ke kanan. Idiot, aku mencoba untuk memenangkan kejayaan bagi umat manusia. Jika aku kembali dan melapor ke sekte, aku akan diberi hadiah oleh sekte. Kamu menggoda gadis iblis, bahkan hantu wanita, kamu benar-benar sangat mesum. Setelah beberapa saat, prajurit manusia terkemuka melambaikan tangannya dan menyapa kaki tangan lainnya dengan wajah aneh. Ayo pergi, jangan bicara dengan Lu Chen yang mesum itu. Dalam sekejap, kelompok pejuang manusia ini pergi dengan bersih, dan dengan cara yang agak memalukan. Berapa lama kamu akan memelukku? Anyu bertanya tiba-tiba. Hei, maafkan aku baru saja ingin membuat marah orang-orang itu. Aku menyinggungmu, jangan dimasukkan ke dalam hatimu. Baru sekarang Lu Chen menyadari bahwa tangannya masih memeluk kedua wanita itu, dan dia sedikit malu, jadi dia segera menarik tangannya. Bagus, Xiao Qian tersipu dan berkata, ini bukan contoh. Anyu juga tersipu, tapi dia sangat memperingatkan. Saya akan bertanya kepada tim lain. Lu Chen melangkah maju lagi dan menghentikan tim iblis. Maaf, apa yang terjadi di atas sana? Prajurit iblis itu mengabaikan Lu Chen, hanya menatap Lu Chen, lalu berjalan melewati Lu Chen. Semuanya, bolehkah aku bertanya? Lu Chen menghentikan tim orc lagi, tetapi sebelum dia menyelesaikan pertanyaannya, dia dengan kasar disela oleh orc. Nak, kami tidak ingin membunuh orang hari ini, keluar dari di sini. Setelah itu, tim orc pergi dengan tergesa-gesa, dan Lu Chen tidak dapat mengajukan pertanyaan apapun. Pada akhirnya, Anyu keluar dan menghentikan tim Yaosu. Saya pernah melihat Nona Anyu. Pemimpin prajurit monster itu mengenali Anyu, terkejut, dan dengan cepat memberi hormat pada Anyu. Kalian bertiga ras bersatu, dan kalian tidak berperang dengan umat manusia. Apa yang terjadi? Ditanyakan dalam bahasa gelap. Kami, ras iblis, dan ras binatang adalah sekutu. Ketiga tim kami mendaki bukit bersama-sama, tetapi kami bertemu dengan tim ras manusia di puncak. Pemimpin prajurit Yaozu berkata, ada banyak orang di tim ras manusia, dan gabungan ketiga tim kita tidak sebanyak mereka. Jika kita bertarung, kita mungkin tidak bisa menang dengan baik. Jadi, kami membuat kesepakatan dengan umat manusia untuk menjadikan gurun ini sebagai zona netral, dan kedua belah pihak tidak akan saling bertarung. Bagaimanapun, tujuan utama setiap orang memasuki dunia rahasia adalah untuk menemukan peluang, bukan memulai perang. Nona Anyu, bukit ini sangat aneh. Hanya di sini, di seluruh gurun, terdapat binatang buas tingkat 9, dan jumlahnya banyak. Mungkin ada peluang besar di perbukitan. Namun, kami telah naik dan menjelajah, dan kami hanya dapat mengelilingi pinggiran bukit, nyaris tidak melawan beberapa binatang buas di awal tingkat ke-9, tetapi kami tidak dapat memasuki inti bukit. Di sekitar inti bukit, ada binatang buas tingkat menengah tingkat 9 yang lebih kuat. Kami membunuh banyak orang sebelum kami dapat melarikan diri. Ternyata keempat tim ras berbeda ini mundur dari perbukitan, semuanya dihajar habis-habisan oleh binatang buas. Tidak ada keraguan bahwa mungkin ada peluang besar di area inti bukit, dan semua orang ingin masuk untuk mencoba peruntungan, tetapi jangan pernah memikirkannya jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan. Binatang buas tingkat menengah tingkat 9 setara dengan bencana kedua di alam kesengsaraan surgawi. Binatang buas tingkat ini sangat kuat, dan pembangkit tenaga listrik 3 kesengsaraan umum di alam kesengsaraan surgawi mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Sebagian besar dari 4 tim dari ras yang berbeda adalah prajurit biasa berbentuk 5 yang memurnikan dewa.
Mereka benar-benar hancur seperti semut di depan binatang buas tingkat menengah ke-9. Hanya seniman bela diri berbentuk 5 pemurni dewa bertalenta tinggi yang dapat bertarung melawan binatang buas tingkat menengah ke-9. Misalnya Ding Lai, atau Hei Luo itu, kekuatan tempur mereka hampir sama. Adapun Lu Chen, dia tidak memperhatikan binatang buas di tingkat pertengahan ke-9. Jika dia bertemu mereka, itu hanya masalah satu pisau. Pisau ketiga Zantian, pasti ditebang. Nona Anyu, pangkat binatang buas di bukit ini terlalu tinggi, dan itu sama sekali bukan milik tempat dewa pemurnian. Tolong jangan masuk. Pemimpin dari prajurit monster itu membujuk, jangan bicara tentang area inti bukit, hanya monster tahap awal tingkat 9 di pinggiran bukit sudah cukup bagi kita untuk minum sepoci. Untuk bergegas memasuki area inti, banyak orang mati di pinggiran, tapi kami tidak pernah menyangka bahwa binatang buas di area inti lebih ganas dan lebih banyak orang mati. Petik 2. Tempat ini sangat berbahaya, apa isinya? Anyu memandangi bukit itu dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu banyak binatang buas tingkat tinggi yang menjaganya, pasti ada peluang besar di dalamnya. Pemimpin prajurit Yao Zhu berkata, hanya saja tidak ada yang bisa bergegas ke area inti, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di sana. Dengar, begitu banyak orang yang tidak bisa masuk, haruskah kita membatalkannya? Anyu berbalik untuk bertanya pada Lu Chen. Berapa banyak binatang buas tingkat menengah tingkat 9 yang kamu temui? Lu Chen tidak menanggapi Anyu, tetapi bertanya kepada prajurit klan Yao yang dipimpin oleh Sowen. Nona Anyu, siapa dia? Pemimpin prajurit klan Yao memandang Lu Chen dengan curiga. Dia berlevel rendah dan dia adalah ras manusia, jadi dia bertanya pada Anyu tentang situasinya. Sama seperti kesepakatan antara Anda dan tim ras manusia, untuk sementara saya mengesampingkan keadaan bermusuhan dengannya dan membentuk tim pemburu harta karun kecil. Sebenarnya, jumlah monster di area inti pasti tidak sebanyak yang ada di pinggiran, tapi aku tidak tahu persis berapa banyak monster tingkat menengah tingkat 9 yang ada. Pemimpin prajurit Yao Zhu mengangguk, lalu menjawab pertanyaan Lu Chen, 4 tim kami hanya bertemu dengan harimau liar di hutan belantara, dan banyak orang mati. Kami semua lolos karena keberuntungan. Brute Tiger, itu adalah binatang yang kuat. Lu Chen mengerutkan kening dan berkata begitu. Harimau barbar di tahap pertengahan ke-9 tidak lebih kuat dari 3 bencana di alam kesengsaraan surgawi. Kita yang memurnikan 5 bentuk dewa berlari, dan itu seperti memberikan kepalanya. Di bawah cakar harimau, ada banyak korban. Pemimpin prajurit klan monster berkata, juga, auman harimau barbar sangat kuat, dan dengan auman harimau, semua roh primordial tidak dapat melarikan diri. Harimau adalah raja gunung. Di wilayah harimau liar, tidak akan banyak binatang buas lainnya. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berjalan ke atas bukit. Xiao Qian mengikuti di belakang. Anyu juga ingin mengikuti, tapi dihentikan oleh pemimpin prajurit Yao Zhu. Nona Anyu, bukitnya sangat berbahaya, dan Anda orang kaya, tolong jangan menempatkan diri Anda dalam bahaya. Kamu tidak perlu mengurus urusanku, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengurusnya. Anyu mengerutkan kening dan berkata, kalian terus mencari peluang, saya punya ukuran sendiri. Nona, jika kamu melakukan kesalahan, kami tidak dapat menahan amarah ayahmu. Pemimpin prajurit Yao Zhu berkata dengan rasa malu. Pemuda manusia di depan sangat kuat, saya akan baik-baik saja jika saya mengikutinya. Anyu menunjuk ke punggung Lu Chen dan berkata begitu. Dia, pemimpin prajurit Yao Zhu tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan marah, dia hanya setengah langkah untuk memurnikan para dewa, di mana kekuatan bertarungnya. Basis budidaya salah satu dari kita di sini jauh lebih tinggi dari dia, dan jari manapun dapat menusuknya sampai mati. Kamu salah, dia adalah talenta seni bela diri terbaik umat manusia, pria yang sangat kuat. Anyu menggelengkan kepalanya, dan berkata, kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayahnya, dia bisa menggantung siapapun di antara kalian, mungkin dia bisa membunuh harimau liar itu dengan tusukan dari belakang. Mustahil, harimau barbar itu berada di tengah-tengah peringkat ke-9. Jika itu adalah wilayah kita, itu akan menjadi 2 alam lebih tinggi dari pemuda manusia itu. Pemimpin prajurit Yao Zhu menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata, saya percaya bahwa kekuatan tempur seseorang dapat melampaui 1 tingkat, tetapi saya tidak percaya bahwa seseorang dapat melampaui 2 tingkat. Tingkat kekuatan menentukan tingkat atas, batas kekuatan tempur.
Masa muda manusia itu hanya tinggal setengah langkah lagi. Di alam pemurnian para dewa, bahkan kekuatan roh primordial belum terkondensasi menjadi bentuk, sangat mustahil untuk menantang alam kesengsaraan surgawi, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk membunuh binatang buas tingkat 9. Petik 2. Mengapa kamu tidak ikut denganku dan melihat apakah dia memiliki kekuatan untuk membunuh binatang buas tingkat 9? Anyu terlalu malas untuk berdebat dengan pihak lain, jadi dia langsung menyuruhnya untuk mengikuti. Nona Anyu, kami baru saja lolos dari mulut harimau, dan kami tidak ingin masuk ke mulut harimau lagi. Wajah pemimpin prajurit Yaozu segera berubah menjadi wajah pahit, seolah-olah dia telah diperkosa puluhan ribu kali. Bukan hanya dia, tapi prajurit Yaozu lainnya semuanya berubah warna, wajah mereka biru dan bibir mereka putih, dan mereka semua gemetar. Jika kamu tidak berani mengikuti, lakukan sendiri. Setelah Anyu selesai berbicara, dia berlari sepanjang jalan, mengejar Lu Chen, dan prajurit monster yang tersisa menjadi kacau karena angin. Apa yang kita lakukan sekarang? Seorang prajurit Yaozu bertanya, terus mencari peluang, atau masuk bersama Nona Anyu. Prajurit Yaozu lainnya bertanya, ikuti aku sampai mati, siapapun yang ingin mengikutiku, toh aku tidak akan mengikuti. Pemimpin prajurit Yaozu berkata dengan marah, jangan mencari peluang, diam saja di sini, jika Nona Anyu tidak bisa keluar, setidaknya kita tahu apa yang terjadi. Jika Nona Anyu keluar tetapi tidak melihat orang-orang kita, aku khawatir dia akan marah, dan akan merepotkan mencari kesalahan kita. Pada saat ini, Lu Chen telah menerobos ke tepi luar bukit, melihat banyak kerangka, dan juga bertemu dengan yang ke-9 pertama, binatang buas tingkat awal. Surai bergaris putih. Surai liar termasuk tipe gesit, bukan tipe bertenaga, dan kekuatannya cukup memuaskan, tidak ada titik terang. Lu Chen dapat dengan mudah membunuh surai belang putih itu, tetapi dia belum mau melakukannya, terutama karena dia ingin melihat kekuatan bertarung Anyu. Adapun Xiao Qian, lupakan saja, kekuatan tempurnya agak lemah, dan bahkan King Qiong tingkat kuasi 9 Mingli tidak dapat mengatasinya, jadi bagaimana dia bisa memulai pertarungan dengan binatang buas tingkat 9? Anyu, bisakah kamu menghancurkan surai belang putih ini? Lu Chen bertanya. Tidak masalah. Seorang Yu menjawab. Anyu menggunakan skill tempur Heili secara ekstrim, memukul surai berpola putih ke kiri dan ke kanan, membuatnya sulit untuk berdiri. Setelah 10 pukulan, mania berpola putih itu ditebas oleh pedang Anyu, dan kepalanya segera digerakkan.